Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Rizkyanti dari Rombel 5B, NIM 140141813 Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas dan prinsip bimbingan konseling. Sudah sewajibnya sekolah yang menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling memperhatikan asas-asas dan prinsip bimbingan konseling. Saya akan menjelaskan asas-asas bimbingan dan konseling terlebih dahulu, antara lain asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan, dan asas tuturi handayani. Sedangkan pada prinsip bimbingan dan konseling terdapat dua prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Layanan bimbingan dan konseling ada kalanya berhubungan dengan siswa yang mengalami masalah. Bagi siswa yang bermasalah dan ingin menyelesaikan masalahnya, akan sangat membutuhkan orang atau guru yang dapat menyimpan rahasia tersebut. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dibicarakan siswa kepada guru BK tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Untuk mencapai pelayanan bimbingan dan konseling, maka proses bimbingan dan konseling harus berlangsung sukarela. Yang ketiga, asas keterbukaan. Suasana keterbukaan antara guru BK dengan siswa dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan, karena penerapan asas ini akan lebih mempermudah pencapaian tujuan bimbingan dan konseling. Yang keempat adalah asas kekinian. Yang dimaksud asas kekinian adalah masalah konseling yang dihadapi oleh siswa adalah masalah masa kini dan bukan masalah masa lampau. Yang kelima adalah masalah kemandirian. Siswa ditujukan untuk mandiri dalam menghadapi masalahnya, sehingga tujuan bimbingan dan konseling mudah tercapai. Yang keenam adalah asas kegiatan. Hasil usaha layanan bimbingan dan konseling tidak akan berarti bila siswa yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan. Yang ketujuh, asas kedinasan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri siswa yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling berupaya memadukan berbagai aspek dari siswa yang dibimbing, sebagaimana diketahui siswa yang dibimbing itu memiliki berbagai segi kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu. 9. Asas kenormatifan. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, usaha layanan bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku seperti norma agama, norma adat, norma hukum, norma ilmu maupun kebiasaan sehari-hari. Ke-10, asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling dilakukan secara teratur, sistematik, dan dengan menggunakan prosedur, teknik, serta alat yang memadai. Asas keahlian ini akan menjamin keberhasilan usaha bimbingan dan konseling, dan selanjutnya keberhasilan usaha bimbingan dan konseling akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bimbingan dan konseling. Yang ke-11, asas alih tangan.
Asas ini mengisyaratkan bahwa bila guru BK sudah mengarahkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk membantu siswa, tetapi siswanya belum terbantu sebagaimana yang diharapkan, hal tersebut terjadi karena masalah yang dialami siswa berada di luar kemampuan kemenangannya. Mendapati kasus semacam ini, guru BK dapat mengalih tangankan siswa tersebut kepada petugas atau badan lain. Asas Tuturi Handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antar guru BK dan siswa. Asas ini semakin dirasakan manfaatnya di lingkungan sekolah dan bahkan perlu dilengkapi dengan ing ngarsa sumtulodo ing matio mangun karso. Asas ini menuntut agar layanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan keberadaannya pada waktu siswa mengalami masalah dan menghadapi guru BK saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip umum bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan harus berpusat pada siswa yang dibimbing. Yang kedua, bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh siswa yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan harus fleksibel sesuai dengan program pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, karena bimbingan itu berhubungan dengan sikap dan tingkah laku siswa, perlu diingat bahwa sikap dan tingkah laku siswa terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan ruwet. Yang kelima, perlu dikenal dan dipahami perbedaan siswa yang dibimbing, ialah untuk memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang keenam, masalah yang tidak dapat diselesaikan di sekolah harus diserahkan kepada ahli. Yang ketujuh, pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling. Kedelapan, siswa program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian yang teratur untuk mengetahui sampai mana hasil dan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya, prinsip khusus bimbingan dan konseling. Terdapat 4 prinsip yang berkenaan dengan bimbingan konseling. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan.